Teman-teman, rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah berada di Sunrise Land Lombok, dan di dekat kita, bersama kita sudah bergabung Bang Kori, Ketua Pengelola atau Direktur Pantai Sunrise Land Lombok yang ada di Dusun Montong Meong ya. Gimana? Dusun Montong Meong, Desa Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji. Kita akan sedikit berbincang-bincang nanti mengenai banyak hal, khususnya terkait dengan pantai ini yang sedang hits di Lombok Timur ya. Bahkan tamunya itu sudah dari berbagai negara gitu. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Tadi sebetulnya agak kurang sehat, tapi setelah bertemu dengan kawan-kawan seusia sama-sama muda gini, jadi ya langsung fit saya. Baik, kita mulai dari sini saja ya. Ini kan jadi pertanyaan nih Bang. Gimana? Kalau kita lihat background pendidikan Bang Kori itu kan, saya sejarah S1 saya. Iya, terus sejarah S2, dan S2 sains ya. Pariwisata. Kajian pariwisata. Oh, kajian pariwisata. Kajian pariwisata. Tapi saya lihat gelarnya itu MSc, ya. Bang ya. Kalau di UGM itu memang di Fakultas Sekolah Pasca itu semua jurusan itu MSc, dia Master of Science. Gelarnya. Misalnya ada jurusan pariwisata, ada jurusan cross culture, ada jurusan bioteknologi di sana, ada jurusan pengkajian budaya juga di sana, MSc gelarnya. Oh, jadi memang linear begitu. Iya, linear, benar. Kirain MSc itu hanya berkaitan dengan keilmuan. Keilmuan, enggak. Saintifik ya, gitu. Ya. Kalau di UGM itu di Fakultas Sekolah Pasca Sarjana untuk magister itu jurusan yang di sana itu memang MSc gelar, Master of Science gitu. Oke. Saya spesifik kebetulan jurusan yang saya ambil di fakultas itu adalah kajian pariwisata. Tapi kenapa nggak linear dari yang awalnya sejarah, kemudian kok beralih ke pariwisata itu? Ya panjang itu ceritanya. Ya, panjang ceritanya. Ya panjang. Tapi mungkin bisa sedikit dibagikan ya. Iya. Jadi ya benar, saya 10 tahun di Bali kebetulan. Artinya dunia pariwisata itu akrab, meskipun saya jurusan sejarah di sana, pendidikan sejarah tepatnya. Tapi yang namanya kita di Bali itu ya aktivitas orang sehari-hari masalah pariwisata. Bahkan kalau saya mengatakan DNA masyarakat di Bali itu adalah kuliah pariwisata. S1-nya di mana? Di Bali, di Singaraja. Memang ke Bali itu kuliah atau bagaimana? Kuliah Ya. Di 10 tahun di sana. 10 tahun. Terus 10 tahun saya di sana di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Kabupaten Buleleng. Nah, 10 tahun itu sebetulnya Bali itu kan banyak libur. Bali itu. Oh iya. Nah, terus tagline-nya itu everyday is a holiday. Nah, jadi ke bawah kita main-main segala macam. Akhirnya ya begitu, kuliah molor. Terus kita main-main terlibat berbagai macam aktivitas di sana. Akhirnya nggak kerasa 10 tahun di sana. Hanya kuliah saja atau memang kerja juga begitu? Kerja juga. Kerja. Malah kuliah saya itu sebetulnya saya udah nggak ada kuliah lagi semenjak semester 7. Maksudnya gimana itu? Semester 7 saya udah nggak ada kuliah lagi. Main-main aja. Main-main terus kerja. Oh iya. Gitu. Di bidang pariwisata juga? Di bidang macam-macam. Di bidang pariwisata pernah saya di bengkel motor juga. Ikut sama temen, sudah jadi ketemu sama temen, apa kesibukan. Ya ikut saya nimbrung di sana gitu. Itulah kisahnya. Terus 2016 saya memutuskan balik lagi ke Lombok. Ya. Nah, kebetulan balik saya di Lombok itu selama setahun terlibatlah saya dengan aktivitas wisata menjadi tour guide. Tapi oleh seorang teman bilang saya, apalagi kalau kamu bisa handle wisatawan luar negeri katanya. Nah, tapi itu kan syaratnya harus bisa bahasa Inggris. Nah, yang membuat saya menyesal dulu selama di Bali itu adalah kenapa saya nggak belajar bahasa Inggris di pantai-pantai 10 tahun itu. Karena nggak pernah saya kepikiran. Artinya masyarakat mendoktrin kita kalau kuliah itu jadi PNS, ASN. Nggak pernah gitu kepikiran menjadi untuk terlibat di bidang pariwisata itu. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Nah, terus akhirnya saya putuskan untuk kursus bahasa Inggris ke Kediri. Di Pare. Iya. Saya hanya 1 bulan 2 minggu lah di sana gitu. Terus dulu kan saya satu sejarah itu kita study tour itu ke tempat-tempat bersejarah tuh, ke Jogja, ke Museum Nasional, ke Borobudur, Prambanan segala macam. Nah, pas saya di Pare itu kursus bahasa Inggris itu ada tradisi kawan-kawan kursus di sana itu kan kalau weekend itu holiday gitu kan, main jalan-jalan study tour. Nah, saya putuskan ingin semacam napak tilas
ingin semacam napak tilas ke Jogja. Nah, di sanalah saya ke Jogja, kembali ke tempat-tempat yang pernah. Ya, tapi di jalan itu saya menemukan ada spanduk untuk tes TOEFL itu, tes ASEP namanya, tes TOEFL itu tes bahasa Inggris itu kan. Saya iseng aja untuk mengukur seberapa jauh sih kemampuan saya setelah kursus bahasa Inggris tuh. Akhirnya saya ikut itu dan alhamdulillah bagus skor saya. Bagus. Akhirnya artinya memenuhi batas minimum untuk kita studi S2 itu, TOEFL itu. Itulah kenapa saya ngambil jurusan itu. Sempat saya konsultasi dengan beberapa pihak sebetulnya jurusan apa yang akan saya ambil gitu. Padahal Berarti apa namanya, inspirasi untuk belajar bahasa Inggris setelah bekerja di Lombok dan berinteraksi dengan banyak wisman ya, ya, betul, negara, betul. gitu. Makanya saya bilang kalau andainya saya dari dulu kepikiran berkecimpung di dunia pariwisata ini, 10 tahun itu waktu yang sangat panjang untuk saya bisa belajar bahasa Inggris di Bali. Betul. Tapi karena kita nggak kepikiran ya. Nah, tapi yang didapatkan selain kuliah di jurusan sejarah, yang didapatkan di Bali itu apa? Yang saya dapatkan adalah perkara seperti saya bilang tadi, yang pengalaman kita berinteraksi dengan aktivitas kepariwisataan yang ada di Bali itu. Jadi udah hal yang lumrah kalau di Bali itu 24 jam setiap interaksi kita adalah berkaitan dengan pariwisata. Berarti bisa dikatakan Bang Kori ini cukup paham lah dengan pariwisata yang ada di Bali, terutama tempatnya dulu. Betul. Makanya saya sampai apa namanya, setelah saya S2 itu saya membayangkan kalau orang Bali itu tukang presaban aja, artinya lebih paham dia dalam bidang pariwisata. Makanya saya bilang DNA-nya orang Bali itu memang di bidang pariwisata, gitu. Nah, sebetulnya banyak beberapa konsep yang saya terapkan di sini berdasarkan pengalaman saya melihat bagaimana masyarakat yang ada di Bali ataupun masyarakat yang ada di Jogja caranya mengkonsepkan pariwisata itu. Banyak yang saya terapkan di sini. Di sini? Iya, di Sunrise Lombok ini. Banyak. Menarik sekali ya teman perjalanan Bang Kori ini. Kalau gagasan atau ide untuk mengembangkan tempat ini, kenapa kok memilih tempat ini dan kapan gagasan itu mulai muncul? Ya. Nah, ini dia nyambung dengan cerita saya yang tadi itu, yang akhirnya masuk kuliah tuh. Ya. Masuk saya kuliah di UGM, terus sempat molor, sempat saya kerja juga di UGM. Molornya itu karena faktor gempa 2018 itu sama COVID tahun 2020 itu. Ya. Saya nggak bisa turun lapangan untuk riset itu. Akhirnya saya memutuskan kerja selama setahun di UGM. Terus selesai itu baliklah saya ke Lombok. Balik saya ke Lombok itu pun sebetulnya apa? Bawaan intuisi saya balik ke Lombok itu. Intuisinya adalah karena ibu saya sakit. Baru beberapa bulan saya akhirnya ibu saya meninggal pas saya udah di sini tuh. Yeah. Terus sempat saya down segala macam, singkat ceritanya saya move on, akhirnya selesai itu. Terus saya menggagas apa namanya? Malah saya berwirausaha di bidang lain. Pernah saya bersama teman-teman saya, beberapa kawan-kawan dari Lombok Tengah juga itu, kami membuat sebuah startup namanya itu Lombok Etnik. Lombok Etnik itu dia berkecimpung di bidang pariwisata juga, tapi sembari membangun brand yang namanya Lombok Etnik itu. Seperti kita membranding t-shirt, kita sablon dengan Lombok Etnik, kita buat kanal YouTube-nya, sembari kita main-main jalan-jalan sama teman kan, bikin konten segala macam. Nah, terus selesai dari itu, barulah saya berwirausaha di bidang buku. Mendirikan startup juga namanya sebetulnya itu Infinity Book itu. Tahun berapa itu? Tahun 2000 ini Desember besok ulang tahun yang pertamanya. Oh, berarti. Jadi 2021 Desember 2021. Infinity Book itu. Ya, 2021 Desember. Saya ingat 14 Desember 2021. Yang menarik juga ya teman-teman terkait dengan Infinity Books, toko buku online. Iya, betul. Yang juga dikelola oleh Bang Kori, selain mengelola Sunrise dan Lombok bersama rekan-rekan teman-teman yang ada di Dusun Montong Meong ini, juga beliau punya toko buku Infinity Books. Bahkan saya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu pernah dikasih buku gratis, dan itu saja saya sangat senang karena kalau kita kalkulasi ratus harganya itu. Nah, konsepnya Infinity Book itu sebetulnya sama aja dengan komunitas literasi sebetulnya. Hanya saja kalau di saya berdasarkan dari istilahnya ilmu yang saya peroleh dari belajar pariwisata itu,
apapun sebetulnya sekarang itu organisasi, komunitas literasi itu dia harus mandiri. Caranya mandiri itu harus dia punya unsur bisnis di dalam aktivitasnya itu. Karena seringkali organisasi, komunitas literasi jumlahnya menjamur di tempat kita. Tapi momentumnya kenapa saya bilang momentum? Paling mengharapkan sumbangan. Sumbangan itu nanti ujung-ujungnya hanya berupa buku-buku bekas. Bukunya bukan buku berkualitas tapi buku bekas, sudah nggak layak baca dan udah out of the day, maksudnya udah tertinggal lah gitu. Direvisi. Kayak gitu. Nah, di Infinity Book itu komunitas literasi hanya saja konsep atau bisnis modelnya yang saya taruhkan ada sisi bisnisnya. Sisi bisnisnya di mana? Misal saya beli 10 eksemplar tuh buku dari penerbit. Infinity Book itu langsung ke penerbit dia order buku, kerjasama dengan penerbit, artinya buku ori. Bukunya banyak ya penerbit dengan kerjasama. Infinity Book kerjasama dengan lebih dari 62 penerbit di Indonesia ini. Ya. Dan itu penerbit-penerbit yang sudah Semua, terkenal ya. Semua dari Gramedia, Pustaka Pelajar, LKIS. LP3S itu, LP3S. terus Elkis itu banyak semua Ombak, Basa-basi, Mojok, Obor juga dengan margin kiri, macam-macam semuanya kita kerjasama. Nah, saya pesan misalnya 10 buku tuh. Ya. Nanti kalau anggaplah 9 buku ini laku, yang satu buku itu akan dibuka dia untuk dibaca gratis. Itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi setiap judul buku yang sudah ada lakunya, pasti satu bukunya untuk dibaca gratis. Samping jualan ada juga taman bacanya ya. Betul. Yang sekarang ini diletakkan di Cafe Jelly Potter. Ya. Di Jelly Potter di Selong itu. Teman-teman ke Jelly Potter lalu lihat ada pojok pojok literasi di samping timur itu ya. Iya. Itu standnya Infinity Book. Infinity Book ya. Kapan kalau teman-teman mau baca silakan. sambil minum minum ngopi-ngopi saya. Silakan. Beli juga bisa, tidak hanya baca. Beli saja bisa. Gitu. Bahkan kalau yang udah dibuka itu nggak boleh diperjualbelikan sama sekali. Kalau memang mau beli, maka yang masih maksudnya tercover baik gitu, baru bisa dibeli. Itu Infinity Book itu selain setelah startup Lombok Etnik, kemudian Infinity Book. Setelah itu belum kepikiran mengelola tempat ini. Terus setelah itu? Nah, terus setelah itu tiba-tiba lah gitu kawan-kawan sini, beberapa pemuda dari Dusun Montong Meong ini menghampiri saya dan meminta saya untuk istilahnya semacam, ayolah, kan kamu sarjana nih katanya gitu. Dan mereka kan beberapa orang tuh tahu saya kalau S2 saya pariwisata. Mumpung kamu sarjana nih, coba gimana caranya biar ada tempat kita kerja katanya. Belum saya paham maksud mereka, di kemudian hari baru disampaikan masalah pantai ini. Kan itu kan di sana kemarin pesta pantai itu masa gitu jadi penonton aja katanya. Kita nggak ada orang Montong Meong di sini nggak ada yang bisa kerja di sana katanya. Malam kedua ya masih saya nggak terlalu gubris omongan mereka itu. Malam ketiga mereka tunggu saya jualan pulang dari Selong itu jualan buku tengah malam. Baru saya bilang, iya serius juga kawan-kawan nih. Nah tapi awalnya saya sadar diri juga, artinya ya kalaupun misalnya bisa kita kelola, dari mana uangnya? Kan pasti butuh dana itu. Akhirnya saya konsultasi dengan beberapa orang, bisa lah istilahnya itu di PKS kan, atau di pihak ketiga kan. Tapi harus ngontrak itu. Saya sampaikan sama kawan-kawan itu, karena kita butuh duit nih, nggak punya duit makanya butuh kerja katanya. Iya masuk akal juga ini siklus ini dia bilang. Akhirnya saya putuskan spekulasi lah itu, modal sebagian buku dan beberapa bantuan dari kawan-kawan. Terus rencana kan saya mau kredit BTN juga sebetulnya di Mataram, karena rencana mau saya ngajar di Mataram juga jadi dosen gitu. Tapi spekulasi saya lakukan kontrak ini dan sekarang lah ini jadinya Santai Lombok gitu. Sekitar tahun berapa kemarin? Kemarin bulan Mei tahun ini? Ya, Mei tahun ini. Juni, Juli, ya. Setengah tahunnya lah ini masuk setengah tahun.